Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, menyanjungnya, memujinya, dan juga mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan ketetapan nikmat buat kita semuanya di atas kejelasan agamanya, sehingga kita melangkah dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan cinta, dan juga dengan harap, sehingga amalan kita ini menjadi amalan yang membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah, banyak di antara manusia yang saat-saat ini insyaallah ta'ala lebih merindukan untuk bisa taklim, untuk bisa mendengarkan ilmu, tetapi tidak sampai ke majelis ilmu karena mungkin sedang terendam banjir atau sedang sakit atau kondisi-kondisi yang lainnya. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kita, walaupun ada hujan, Allah mudahkan kita bisa mempelajari perkara agama yang paling pokok, usul, yaitu fundamen, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman. Jadi kalau sholat itu pun bisa batal, misalnya berbicara, ya, ataupun hadas, banyak bergerak, ya, atau mungkin sedang minum khamar, atau hilang akal, atau terbuka aurat. Demikian juga wudu. Wudu juga bisa batal, ya, batalnya wudu. Wudu itu bisa batal, ya, batalnya wudu seperti hilang akal juga, hadas, ya. Kemudian kentut, hadas tadi, kentut, kencing, berak, makan daging onta, ya. Ada juga yang bukan pembatal wudu tapi sering dianggap pembatal wudu, yaitu ngantuk, ya, atau tidur. Jadi tidur ini sebenarnya bukan termasuk pembatal wudu. Bukan. Jadi yang membatalkan wudu adalah kentut itu sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah sholat subuh dalam Sahih Bukhari itu tertidur, padahal matahari itu sudah mulai terbit ini, karena lama tidur. Para sahabat mengetahui beliau tidur karena terdengar suara khotibnya, ya. Ternyata beliau tatkala sadar kemudian salam dan tidak mengulangi sholatnya. Dan sering para ulama memasukkan tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang nggak sadar apakah tatkala tidur dia kentut atau tidak kentut. Karena dubur manusia itu kuncinya adalah tidur. Kalau tidur maka duburnya terbuka, sehingga tatkala kentut
tidak terasa. Maka kalau dia tidak bisa mengetahui apakah dia kentut atau tidak, ya maka batal. Maka para ulama akhirnya mengkategorikan tidur yang mustaghraq, yang terlelap. Ada juga yang dianggap pembatal wudu tapi bukan pembatal wudu, yaitu apa? Bersentuhan dengan wanita. Bersentuhan dengan apa? Wanita. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ya, jadi kalau menyentuh wanita batal apa tidak batal setelah wudu? Kalau misalnya wanitanya ini istri kita, batal nggak wudu kita? Kalau wanita orang lain gimana? Tidak juga. Kalau wanita lain boleh batal nggak ini? Tidak, tapi berdosa. Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara yang mengatakan batal aw lamastumun nisa, ya karena dianggapnya menyentuh. Padahal lamastumun nisa di sini artinya adalah jima, bersetubuh. Begitu. Ya. Ini wudu bisa batal, haji bisa batal, umroh, termasuk sedekah. Sedekah juga bisa batal. Batalnya sedekah dengan apa? Ya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dan janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan, bahasa Jawanya itu ngelandrat, mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit. Ya, wal adza, dan menyakiti. Ya, jadi kalau diungkit-ungkit kemudian menyakiti, maka sedekahnya batal. Kemudian tatkala kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman, ya, Islam, iman, ihsan, ini termasuk daripada ibadah. Jadi ibadah yang paling tinggi pokoknya adalah apa? Islam. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Jadi ya, Ra'sul amri al-Islam, kepalanya segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada amalan Islam adalah jihad. Makanya ada orang bertanya, ya Rasulullah, aslim am uqatil, aku masuk Islam atau aku berperang? Rasulullah mengatakan aslim, pertama Islam dulu. Setelah baca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, baru seperti itu dia baru ingin perang, ternyata sudah ada apa? Tombak mengenai kepala, kemudian meninggal dan kemudian masuk Islam. Kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Kemudian juga orang yang anak Yahudi, tatkala sakit, ya, kemudian Rasulullah mengatakan aslim, masuklah kamu dalam Islam. Singkat pembahasannya seperti itu. Kemudian orang ini melihat kepada bapaknya, ya, kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian mengucapkan syahadah, setelah itu meninggal dunia dan masuk ke dalam surga. Nah, Islam ini bisa batal. Kalau batal, maka amalan tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, itu enggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk daripada golongan orang yang merugi. Merugi di akhirat ya neraka, beruntung di akhirat ya surga. Ya, kalau merugi di dunia masih bisa ganti-ganti. Kamu bisnis apa? Ya bisnis kangkung. Terus gimana? Aduh, kayaknya nggak cocok saya, masuk angin. Ganti lagi, ganti lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau di akhirat cuma dua toh. Kalau nggak surga, neraka, itu toh udah nggak ada tengah-tengahnya sudah. Kemudian juga Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan ada di dalam surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian
mati, sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Pada ayat yang lainnya, fala tamutunna, pakai fa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Nah, jadi kalau orang mati ternyata Islamnya tidak terkontrol, mungkin sudah batal, mungkin sudah apa? Sudah batal, mungkin sudah rusak dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Jadi perlu kita apa? Kontrol keislaman kita. Dan pelajaran tentang yang semacam ini sebenarnya pelajaran yang paling dasar sebenarnya. Ini pelajaran yang paling apa? Dasar. Seperti makna la ilallah, itu pelajaran paling dasar. Syarat la ilaha illallah, pelajaran paling dasar. Ya, kemudian syarat-syarat anna Muhammad Rasulullah paling dasar. Kemudian juga ya pembatal keislaman juga paling dasar. Ini paling dasar. Tapi malah diwekna tembe bae. Lagi kepriwe iki. Makanya kadang saya, waduh ini kalau saya nggak nyampaikan takutnya belum tersampaikan gitu ya. Nah, kita sampaikan. Pembatal apa? Keislaman, dan jarang dibahas ya di buku-buku agama pembatal keislaman. Ya, ini penting sekali ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Ya. Pembatal keislaman ya secara umum ada 10. Pembatal keislaman ada 10. Ya, yang pertama syirik kepada Allah. Nah, pembatal keislaman yang pertama adalah apa? Syirik. Yang kedua murtad. Ya. Yang kedua apa? Murtad atau riddah. Kemudian yang ketiga, malam yakfur al-kafira yahudiyan kana aw nasraniyan aw majusiyan aw musyrikan aw mulhidan aw ghairi dzalik min ashabil kufri. Yang ketiga, tidak mengkafirkan ya orang kafir. Dan dia memang kafir, nggak mau dikatakan muslim, dan yang mengkafirkan juga Allah. Ya. Apakah Yahudi, apakah Nasrani, ataukah Majusi, ataukah ateis, ya, atau ya kayak materialistis dalam artian dia tidak percaya pada perkara yang gaib, karena semuanya adalah apa? Materi, ya, itu filsafat Eropa. Jadi mana yang lebih membutuhkan, ruh atau jasad? Dia mengatakan ternyata yang lebih membutuhkan adalah jasad, dan ruh tidak butuh. Buktinya kalau ayam disembelih, udah mati belum ayamnya? Mati. Sekarang jantungnya masih apa? Berdenyut. Berarti kita nggak butuh ruh, tapi butuhnya jasad. Nah, akhirnya ini ditetapkan bahwasanya perkara ruh nggak penting, perkara gaib nggak penting. Berarti yang ada ya sekarang ini. Adapun surga, neraka, pahala nggak ada. Karena yang butuh adalah apa? Materi. Nah, ternyata masuk ya menjadi materialistis, hedonis wallahu alam, tergantung nanti apakah dia kemudian masuk ke ranah ya tidak percaya pada perkara yang materi, ya, pada percaya yang gaib, atau hanya senang terhadap perkara-perkara dunia. Sudah ya. Yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Kemudian yang keempat, ya, meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang keempat, meyakini selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah, atau hukum dari selain Rasulullah lebih baik daripada hukumnya Rasulullah. Permasalahan ini permasalahan yang membutuhkan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Ahlussunnah wal Jamaah sering dikaitkan dengan teroris gitu. Wahabi Salafi adalah teroris gitu ya. Waduh, Masya Allah. Padahal yang paling membahas tentang bahayanya teroris dan tegas membahas tentang jangan demo, ya dakwah Ahlussunnah.
waktu munculnya apa itu yang di Rokoh itu namanya apa ya, ISIS. Nah, saya membantah ISIS itu sampai 2 pekan waktu itu. Saya cari data-datanya gimana terus gitu, data-data tentang jelaskan ya. Nah, ini sering dituduhkan ini ya, dituduhkan ini Salafi ini ya. Memang mereka kadang ngambil buku-buku pemahaman yang seperti ini, tetapi pemahaman mereka keluar dari perkara yang dituntutkan oleh sunnah ya, dituntutkan oleh sunnah mereka keluar ya, sedangkan ahlu sunnah nggak keluar. Dicontohkan oleh siapa itu, Al-Imam Ahmad, tatkala pemerintah berhukum dengan hukum ya selain Allah, dengan berhukum kafir, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah, Imam Ahmad tetap tidak memberontak. Bayangkan, dalam keadaan secara perhitungan mampu menggulingkan, karena kekuatan Imam Ahmad dengan kekuatan negara diperhitungkan masih kekuatan Imam Ahmad dengan banyaknya santri ya. Jadi ulama itu kadang membuat iri para penguasa karena keloyalan umat terhadap syekhnya ya sangat luar biasa daripada keloyalan rakyat kepada pemerintahnya. Tetapi Imam Ahmad tetap tidak memberontak ya, sehingga nggak bisa dikatakan Salafi, Wahabi, teroris. Wah, ini mengada-ada ya, mengada-ada. Rame memang, Masya Allah ya, ngeri ini. Mau kita bantah gimana, mau kita gimana, ya udah kita sampaikan di majelis taklim seperti ini ya, sampaikan ya. Ini pentingnya kita tahu ilmu ya. Jadi kalau kita tahu ilmu, kita tahu bagaimana sisi pemaparan permasalahan yang kadang disandarkan ke kitab-kitab para ulama ya, yang disandarkan ke kitab-kitab para ulama. Misalnya di dalam Tarikh Khulafa katanya Al-Imam Suyuti. Jadi Tarikh Khulafa Al-Imam Suyuti dijelaskan pemaparan termasuk terbunuhnya Utsman. Katanya ada yang terlibat anaknya Abu Bakar, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar katanya. Saya lacak di penjelasan para ulama, ternyata tidak terlibat gitu. Cuma catatan sejarah kadang melibatkan orang yang masih dalam ranah salafun saleh ikut masuk dalam kup kekuasaan. Padahal enggak pernah. Ya, sampai pun Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, beliau masuk dalam qurun mufaddalah ya, kemudian digulingkan, ada upaya penggulingan oleh Sa'id bin Jubair ya, oleh Sa'id bin Jubair. Nah, ini Sa'id bin Jubair ini dibawakan sebagai contoh nih ya, salafun saleh memberontak. Akhirnya oleh para ulama dibantah, tidak ada salafun saleh yang memberontak, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil pemberontakan kepada pemerintah, karena Sa'id bin Jubair sebelum dipenggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di dalam catatan sejarah Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin melakukan ya hal-hal yang mereka sandarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat jauh ya. Sangat apa? Jauh. Karena dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memperbaiki akidah, memperbaiki masyarakat, memperbaiki ya semuanya, pemerintah, diri sendiri dan sebagainya. Itu dakwah yang diemban oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di sini ya termasuk yang menjadikan orang batal ke Islamnya menganggap selain petunjuk Rasulullah, apakah hukumnya lebih bagus daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama orang Khawarij atau takfiri, ini dibawa. Pemerintahnya berhukum dengan hukum Allah apa tidak? Tidak. Berarti apa? Tauhid. Terus ditauhidkan dari kepala sampai akhir. Padahal di masa kita ini untuk plek-jiplek kayak Rasulullah lah, mungkin lah. Tetap orang mungkin, ya, tetap nggak mungkin, ya. Jadi ya udah ada kekurangan. Tetap apa? Ada kekurangan. Berikutnya yang keempat, yang kelima, yaitu ya, man abghadha syai'an mimma jaa'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia membenci sesuatu dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia benci, nggak suka. Saya benci banget jenggot ini. Misalnya begitu, dia benci.
ini bisa batal, ya, membatalkan keislamannya. Kalau memang dia benci, nggak boleh. Makanya wanita-wanita soleh itu nggak ada yang mengatakan kepada suaminya, Mas, krok jenggotmu, Mas. Nggak ada. Ya, aku lebih suka kamu nggak ada jenggot karena kamu nampak lebih muda, lebih ganteng. Nggak ada. Justru wanita solehah, ya, gimana ya, Mas, biar jenggotmu subur gitu. Ya, biar jenggotmu apa? Subur. Tapi kalau saya jenggotan jadi kelihatan lebih tua, nggak apa-apa, Mas, kan kita, gitu. Beda, ya. Nalarnya sudah beda. Merubah sudut pandang, ya. Dari gimana? Ribon? Katak cungkang, hukum potong tangan, hukum kisos, poligami, gitu. Ya, dan hal-hal yang lainnya. Ya, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin haji, mungkin umroh. Jadi tetap ada yang benci. Sehingga mereka yang benci mengatakan itu haji itu sebenarnya kan cuma sandiwara yang diajarkan oleh Muhammad, masa pakaiannya kayak gitu dan sebagainya, dilecehkan, waliyadzubillah. Ya, jadi membenci sebagian dari apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, mengolok-olok kepada Allah, Rasulnya, atau syariatnya, ya, atau orang yang mengemban syariat dan dia mengolok-olok syariat yang dia emban, maka ini menjadikan apa? Batal keislamannya, ya. Jadi memang harus bisa membedakan, ini punya Allah. Kalau punya Allah, kita mohon kepada Allah untuk tunduk dengan apa yang Allah putuskan. Makanya agamanya namanya apa? Islam. Agamanya apa? Islam. Islam itu artinya istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu kita tunduk kepada Allah, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan berusaha mengamalkan dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Jadi kita memang tunduk, sehingga tatkala kita melecehkan, ini akan menyebabkan keislaman kita itu apa? Batal. Kita masih baca poin-poinnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu sihir. Jadi kalau orang yang belajar sihir, ini batal keislamannya. Pelet, gendam, terus apa lagi ya? Pelet, gendam, terus apa lagi? Apa? Tenaga dalam, perdukunan dan sebagainya, batal keislamannya. Ya. Tapi anehnya tatkala mereka mempraktekkan pelet dengan menyebut nama Allah. Nah, ini berarti dia nggak mudeng. Ya, la ilaha illallahnya nggak mudeng. Kemudian juga yang ke-8, membantu orang kafir, ya, di dalam menghancurkan kaum muslimin. Jadi ada orang kafir menghancurkan kaum muslimin, senang, dibantu, ditolong. Dan ini ujian berat bagi kaum muslimin. Terkadang kaum musliminnya lagi dimusuhi sama orang kafir. Orang kafirnya punya banyak kenikmatan. Akhirnya ya biar dia ikut nikmat, gabung sama orang kafir. Hati-hati sekali seperti ini, ya. Kalau zaman dahulu di negeri kita dinamakan dengan apa? Cecunguk. Nah, pernah dengar cecunguk? Iya, jadi kaum muslimin yang diserang sama penjajah yang tidak beriman, dia malah ikut sama penjajah, membantu penjajah karena mendapatkan fasilitas. Nah, antek ya, istilahnya cecunguk, antek ya, ikut. Jadi membantu orang kafir di dalam menghancurkan kaum muslimin. Makanya kita mohon kepada Allah, hati kita jangan sampai ada dendam sama kaum muslimin. Memang hati-hati sekali kalau ya bersinggungan dengan kaum muslimin, ya, karena bisa berbahaya. Berikutnya yang ke-9, man ya'taqada anna ba'dhan nas yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, meyakini sesungguhnya sebagian manusia itu boleh
tidak terikat dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dia meyakini dia nggak wajib sholat, dia sholatnya udah di batin, dia di hati dia. Tapi dia minum khamar. Wah, khamar bagi dia nggak apa-apa. Khamar bagi kita haram, bagi dia khamarnya langsung berubah jadi madu. Zina, dia bukan zina itu, lagi beramal soleh, sodakoh, imannya sudah tinggi dia, udah nggak sama dengan kita, jadi jangan sama-samakan. Ya, nah kalau dia memiliki keyakinan demikian ini, keislamannya batal. Tapi senantiasa akan ada apa? Ya, istilahnya pasal pemboleh gitu ya. Kan sebenarnya nggak boleh, tapi dibikin pasal pemboleh. Pasal pembolehnya apa? Dulu Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Nabi Khidir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa, ya kan? Tidak terikat dengan syariat Nabi Musa, kan berarti kita boleh juga tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Wah, ini nggak mudeng lagi ya. Nggak mudeng dari sisi mana? Seluruh syariat terdahulu itu sudah dihapuskan. Kalau masih layak dan bisa dipakai, maka ditetapkan ya oleh Rasulullah, dan ini kemudian menjadi syariatnya Rasulullah. Jadi banyak hal-hal yang dahulu boleh itu sudah dihapus. Kalau memang masih dipakai itu dengan penetapan Rasulullah SAW. Makanya itu nanti ada pembahasan syara'u lana wa syara'u man qablana. Syariat kita meliputi syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Al-Quran, hadits, dan juga mungkin ada syariat dahulu kemudian ditetapkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah, kemudian menjadi syariatnya Rasulullah. Adapun yang tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, udah menjadi syariat orang yang terdahulu. Sedangkan dalam syariat agama kita, wa'atasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan agama Allah. Aku orang berpegang teguh, orang papa. Oh ya, nggak boleh. Jami'ah itu semuanya. Nggak kecil, nggak muda, nggak santri, nggak ustadz, nggak. Semuanya terikat. Jadi tidak ada yang namanya tidak terikat, karena semuanya sama. Semuanya apa? Sama, yaitu sebagai hamba Allah. Walaupun tetap adanya adab-adab. Ya, adab-adab kepada yang lebih tua, kepada orang yang lebih alim. Tapi dari sisi dia kemudian mendapatkan kebolehan untuk keluar dari sebagian syariat Allah SWT, ini tidak ada. Ya, buktinya Nabi Muhammad masih sholat, masih puasa, bahkan beliau ya amalannya dengan kita tidak ada apanya. Bahkan amalannya luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tetap terikat. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, para imam tetap terikat. Jadi kalau ada orang yang meyakini, oh kalau saya itu cuman beda pandanganmu aja. Jadi kalau saya pas lagi minum, dia menyebutkan apa? Ini pandanganmu aja. Sebenarnya saya sedang minum madu. Padahal itu pembodohan. Ya, pembodohan akal sehat itu. Ya, karena mendohirnya minum ya minum. Apa terus kemudian otak kita jadi berubah, kan enggak? Yang dirombak di situ persepsi pandangannya sebenarnya. Ya, mindsetnya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya. Yang keberapa? 10. Yaitu berpaling dari agama Allah Ta'ala. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, baik belajar, baik beramal gitu. Belajar yang ngaji, aku ora gelem ngaji, aku ora gelem nglakoni. Tapi di sini pada perkara-perkara yang pokok. Adapun perkara-perkara yang detail, derajat hadis misalnya, atau khilaf ya bidang fikih, bagaimana misalnya hukum operasi plastik halal apa haram, bagaimana ya hukum ya sperma, tabung sperma misalnya, ya macam-macam kayak gitu ya, banyak sekali berkembang. Nah ini bukan ya, karena ini untuk orang-orang yang memang diberi ya kemampuan lebih, baik waktunya, pemahamannya, dia mempelajari yang sifatnya adalah fardu kifayah.
Kalau seperti ini masih fardu ain. Ini masih fardu apa? Ain, belajar akidah, belajar tauhid. Yang fardu kifayah ya penelitian tentang hukum, dan Masya Allah ya, di dunia ini istilahnya nggak ada orang yang istirahat ya. Seperti dalam masalah catatan sejarah aja itu, bagi mereka yang tidak memiliki ilmu bingung ya, seperti keterlibatannya anaknya Abu Bakar As-Siddiq dalam pembunuhan katanya Umar bin Khattab gitu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, katanya deh, kan jadi mata gini, catatan sejarah itu memang dirombak-rombak gitu untuk mengelabui jejak. Jadi kenapa sejarah itu terus akan menjadi pembahasan? Dengan sejarah itu akan digunakan untuk membawa orang. Lah, bagaimana orang ini bisa dipalingkan? Maka palingkanlah sejarah. Maka palingkanlah apa? Sejarah. Dan pemalingan sejarah, maka pemalingan jalan yang mau ditempuh oleh orang. Dan ini yang meneliti kan banyak, ya, meneliti banyak dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak tahu, ya, kalau nggak hati-hati kemakan. Ya, nggak tahu dan tidak hati-hati apa? Kemakan. Nah, ini termasuk perkara yang membatalkan keislaman adalah berpaling dari agama Allah, baik belajar ataupun mengamalkannya. Cuman pada perkara-perkara yang pokok, ya, perkara yang pokok. Misalnya dia tidak mau, saya belajar Islam males, nggak mau. Nah, saya nggak mau apa Islam. Ini bahaya ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Kita sudah mempelajari ya 10 pembatal keislaman. Yang pertama tadi apa ya? Syirik. Yang kedua murtad, ya, riddah atau murtad. Yang ketiga tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, ini jadi orang kafir ya harus dikafirkan, tapi orang muslim jangan dikafirkan, nggak boleh. Ya, jadi kadang terjatuh pada bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin, nggak boleh. Tapi yang sudah jelas-jelas kafir nggak mau dikafirkan, gitu. Orang ragu, ini muslim atau kafir, bingung tentang Yahudi Nasrani, banyak yang bingung. Waktu saya SD juga bingung. Terus ada seorang ustadz atau kiai menyampaikan kafir. Nah, pengafirannya dari mana? Dari Al-Quran. Nanti disebutkan di sini ayat-ayatnya. Ya, seperti ateis, komunis, itu batal keislamannya. Ya, komunis. Ya, Masya Allah ya. Kemudian yang keempat tadi apa ya? Meyakini selain daripada ajaran Rasulullah lebih baik, ya, dan lebih sempurna. Yang kelima, membenci sebagian, ya, dari apa yang datang dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, sihir. Kemudian yang kedelapan, menolong atau membantu orang kafir di dalam menghancurkan Islam. Kemudian yang kesembilan, meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bebas tidak berpegang teguh. Ini Islamnya batal. Ya, berarti hati-hati ya. Oh kayak sudah jangan dibahas. Kayak beda, menurut dewe kan pasti jangan, sama aja. Kalau ini nggak ditanamkan berbahaya. Ya, akhirnya nanti pengkultusan manusia dan lupa mengagungkan Allah. Objektivitasnya apanya berubah nanti. Ya. Kemudian yang ke-10, berpaling dari agama Allah. Ilhadirun azani wa azakumullah. Yang pertama, syirik. Syirik dalilnya sudah paham dan sering kita bahas. Ya, di antaranya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Ya. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong.
Dan syirik ini gampang banget ya, termasuk syirik dalam masalah apa? Sumpah. Ya, jadi hati-hati loh, sumpah dengan selain nama Allah. Harus sumpah dengan nama Allah. Ya. Di antaranya sumpah. Berikutnya yang kedua yaitu murtad. Nah ini yang perlu kita bahas adalah apa? Murtad. Makanya kita butuh kuat iman. Di masa kita ini problematikanya itu sebenarnya bukan masalah apa? Di masa kita ini problematikanya sebenarnya bukan masalah apa? Ekonomi. Tetapi apa? Iman. Ya, nek zaman gemir ngantekan mangan tikus. Ya kan? Tikus, aras gedang, ya nggih Nggih napa mboten sing tadi ngalami napa pun kelalen, napa malah mboten ngalami? Masya Allah, oke berarti wong makmur kabeh nggih, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ares gedang di sayur belum pernah ngalamin juga ya. Bulgur belum pernah ya ngalami ya, Masya Allah. Sekarang itu bukan masalah kurang pangan, ya, bahkan sampai apa? Obesitas. Sekarang itu, ya, kakean lemak itu. Maka berbahagialah yang badannya ya, kurus, langsing ya. Bagus yang gemuk atau yang kurus. Ya, kalau orang yang kurus ya, itu kalau sakit makan banyak nggak berbahaya. Tapi kalau udah gemuk sakit butuh makan banyak, itu sudah itu ya. Cuman bedanya lagi kalau orang ya gemuk kalau sakit ya, misalnya kurusnya nggak begitu. Tapi kalau udah kurang kurus, sakit kurus, ini berbahaya ya. Ya yang bagus yang sedang sehat ya kan. Ya, langsing gitu ya tadi. Sudah. Ini murtad. Ya, murtad di masa kita ini pemurtadannya udah agak beda, tapi gerakan pemurtadan masih tetap jalan. Ya, gerakan apa? Pemurtadan. Di sini Allah SWT berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Senantiasa mereka memerangi kalian. Nah, ini bentuk peperangan di masa kita ini agak beda. Ya, peperangannya ini lebih mengarah kepada promo perhatian. Nah, ini promo perhatian. Tapi tetap kita waspada. Ya, tetap apa? Waspada. Sebagian kaum muslimin tertarik sama Soviet karena Soviet menawarkan kasih sayang, gitu kan. Tapi ada yang ngingatin, apa Soviet juga komunis, gitu kan, Rusia. Ya, walaupun mungkin ya tokohnya deket. Amerika juga sama kaum muslimin juga kayaknya deket, gitu ya. Berebut ya perhatian, simpati. Kalau sudah simpati, biasanya apa? Tertarik ikut. Ya, jadi orang-orang Yaman itu banyak yang murtad juga. Saya kan pernah di Yaman. Kadang saya heran ini orang Yaman atau orang Amerika. Jadi sisi keyamanannya masih ada, tapi sudah berubah. Ya lebih besar, lebih subur, lebih gemuk, rambutnya juga luar biasa. Nah, akhirnya saya nanya, kamu orang mana ini? Ya, dia lahir di Amerika dan besar di Amerika, tapi orang tuanya Yaman. Ya kayak wong desa lah. Ya, pindah meng Jakarta. Ya kan, lahir nang Jakarta, gede Jakarta, baliknya dari desa atau dari Jakarta? Iya, tampilannya, gayanya, ngomongnya. Ini apa ini? Singkong ya? Singkong apaan tuh? Nah, ini apa ini? Ini kok bisa dimakan kayak gini ya? Apa ini? Padahal anaknya orang desa gitu. Sebenarnya bukan gembeleng, lingkungan telah berubah gitu. Lah, sebagian di antara mereka ternyata ada yang sampai murtad. Karena kalau mau sholat, ini sholat di tempat saya, ini mau makan dikasih sama orang Nasoro. Lama-lama seneng, akhirnya masuk Nasoro. Jadi metodenya sama. Masih menggunakan metode ya ngasih umpan ayam. Ya. Jadi kalau mau dikep ayam, jangan digedibrah, tapi malah apa? Kasih makan. Lama-lama jinak. Ya, ini, masya Allah. Maka penjinakan
hati-hati. Tidak semua yang mau menjinakan itu mau memberikan kebaikan, ya. Bisa jadi mau memurtadkan. Maka hati-hati ya, berobat di rumah sakit ya Nasoro non muslim gitu ya. Itu betul-betul loh. Kalau mati disolib itu, situnya pakai solib itu. Dan ada tenaga medis juga ditawari, kamu kalau murtad angkat jadi pegawai saya. Terang-terangan. Masya Allah, ngeri ini. Hati-hati, berlindung. Jagalah apa? Keislaman. Nah ini pentingnya. Jadi murtad itu diancam oleh Allah SWT, ya. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafirun, dan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka rontok amalannya. Amalannya apa? Rontok. Gara-gara apa? Murtad, ya. Misalnya dia dari kecil sampai umur 70 tahun bukan orang yang beriman, orang kafir. Dia mengerjakan segala keharaman Allah SWT, ya. Keharaman Allah dilanggar semuanya, dan juga berbuat kufur. Tapi pas umur 71 tahun masuk Islam, ya. Amalan kejelekannya semuanya apa? Rontok, ya, hilang kabeh. 70 tahun setengah meninggal dunia dalam keadaan istiqomah, gitu. Ya Allah. Ada juga orang yang mungkin dari kecil sampai 80 tahun Islam, tapi di Islam bosen. Islam ikut tok lah, ngaji yang kayak ikut tok, pengajaran ikut tok, bosen ya kan. Nah, tatkala bosen kemudian murtad, ya seluruh kebaikannya apa? Hilang. Makanya jangan bosan dengan Islam. Misalnya seperti ini, ya seperti ini, ya pengulangan. Ya, kalau kita sholat, ya yang rukun membaca surat apa coba? Udah berapa lama membaca surat Al-Fatihah? Ya kan? Udah mulai bosan, ya. Sejak zaman Rasulullah 150 tahun, loh, apa orang dimodif gitu. Ini agama jangan modif-modifan gitu loh. Memang agama itu ya ini istislam tadi. Dimodif lah gitu. Lah. Jadi udah, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang murtad dan dia kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka rontoklah amal mereka fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, makanya kalau dihadapkan putih, dhuwur, ayu, sugih, pinter, menyenangkan, ya. Yang satu sebaliknya, tapi ini mukminah muslimah, ini bajunya muslimah tapi ngajak untuk murtad. Milih yang mana? Ayo, milih yang mana? Ini baju pakai cadar, bukan nggak pakai cadar, cuma pakai jilbab besar, betul pakai jilbab besar, S2 lagi, ngasih mobil lagi, ngasih rumah lagi. Milih yang mana? Nah, pilihnya ada dua, satu yang muslimah agak pendek, agak hitam, ya, nggak kaya, ya, motornya aja ya si pitung misalnya, aduh, itu pun dipakai sekeluarga, masya Allah. Kalau ada banjir, airnya masuk ke rumah. Ini S2, ada mobil, ada rumah, pinter, masya Allah, menyenangkan, menggiurkan, tampilannya menarik. Milih yang mana coba? Aja ditakoni kaya kowe lah. Itu temen betul-betul disuguhi seperti itu. Karena temen pinter dan seterusnya akhirnya disuguhi. Nah, dan itu si wanita ini mengatakan, kalau kamu menikahi saya itu dapat itu semuanya, dan kamu tidak ada syarat untuk kamu masuk ikut agama saya, nggak ada syarat. Cuman kamu nganter saya kalau saya ke gereja. Coba bayangkan, ini pelakunya langsung yang cerita ke saya waktu saya ngisi di Semarang. Coba, menggiurkan. Nah, bagi orang yang beriman bertakwa mungkin akan lari terbirit-birit. Enggak lah, ngeri ini, ya, ajakan masuk ke dalam apa? Neraka. Nanti kalau sudah jadi suaminya, udah punya anak, mungkin dia mulai jurusnya baru. Mas, jenengan selama ini jadi suami saya kok kejem banget jenengan ya mas, cuman nganter saya ke gereja, ayo kita ke gereja bareng. Nah, dan seterusnya kan akhirnya masuk perangkap. Kalau sudah masuk perangkap sulit, Masya Allah,
Ya. Ngeri ya? Ngeri. Jadi akan ada upaya nih, murtad ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalilnya ya. Di sini banyak ayat-ayatnya. Kita bacakan dari satu hadis Rasulullah SAW dalam bab ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, illa bi ihdatsy tsalatz, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Nah, ini di negeri kita ini nggak ada pasal kayak gini ya. Adanya pasal perzinahan, maksudnya udah menikah kok zina dengan orang lain dituntut begitu. Nah, itu pasal perzinahan pun nggak ada rajam, nggak ada apapun. Paling ya nanti dicerai atau apa gitu. Itu baru pasal perzinahan karena suami istri itu. Tapi kalau pacaran atau yang lain itu nggak ada pasalnya. Kalau kena pasal paling tipiring, nah, tindakan pidana ringan. Paling kon bayar 1.500 metu kang pengadilan, aduh ngeri kan? Nah, maka bentengnya pribadi kita. Bentengnya pribadi apa? Kita. Ya, kalau sudah berkeluarga, di antara bentengnya istri di antaranya. Istri senantiasa merestat kasih sayang terhadap apa? Suami. Biasanya kalau sudah pengantin lawas, kasih sayang itu menurun. Nah, ini direstat lagi. Ya. Apa? Ya, direfresh. Caranya kalau para ulama nunjukin ya, kadang ditinggal. Misalnya tinggal haji atau umroh atau kita kemana misalnya setengah tahun, nanti lama-lama timbul rasa apa? Rindu apa? Timbul rasa rindu lah baru terbang. Jadi kadang kayak gitu ya. Jadi memang ibadah yang paling lama diantaranya adalah ibadah pernikahan ya. Misalnya nikah umur 15 tahun ya sampai umur 90 tahun, berarti berapa tahun dalam pernikahannya ini? Lama kan? Nah, itu nggak boleh bosen. Aku bosen jenengan mas. Jangan sabar. Ini lagi menuju surga. Pokoknya sebelum masuk surga jangan bosen. Tapi kan biasanya mengalami apa? Bosen. Allah, bapak jangan di refresh. Tetap ada cara. Ya ngaji inilah termasuk untuk merefresh agar perhatiannya jangan turun. Boleh usia meningkat, tapi perhatian jangan turun. Ya, kadang awis tua jangan. Ya, karena kita tidak tahu isi hati diantaranya suami kita, ya kan? Nah, ini dijaga. Sudah? Ini tadi, ya. Jadi sudah nikah berzina, ini rajam sampai mati. Ngeri kan? Ngeri. Waliyadzubillah. Hukumannya sampai mati nih. Berikutnya, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Tapi kalau seorang muslim membunuh orang kafir, itu nggak dikisos, cuman hukumnya separuh. Ya, tapi kalau muslim membunuh muslim, nah ini bunuh. Dan dalam syariat kita ini tidak ada istilah nanti ada ini dan itu. Dia terbukti membunuh, udah dibunuh. Nggak terus kan biasanya macam-macam ada ini tuh, masya Allah, jadi rame. Tadinya hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Barang metu 7 tahun, barang 7 tahun dijalani gari 3 tahun loh, bayangkan. Ada yang 3 tahun. Saya nanya kepada seseorang yang juraganya dibunuh. Benar juraganmu dibunuh? Benar gitu. Ya, dibunuh di Batu Raden itu. Nah, tanya karyawannya itu. Ternyata dihukum berapa? 7 tahun. Keluarnya berapa tahun? 3 tahun, bayangkan. Ya Allah, ya Rubi. Ya, hati-hati nih. Makanya di negeri kita ini jangan sampai pertama terbunuh dan jangan sampai juga membunuh. Karena hukuman bagi pembunuh di negeri kita ini ringan. Sangat apa? Ringan. Kalau di negeri ini diterapkan hukum, mudah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, jikalau ada satu orang dibunuh oleh 99 orang,
maka 99 orang itu akan saya bunuh. Masya Allah. Karena pendekatannya ketakwaan, bukan pendekatannya loh sing mati siji kok mati ini 99 kan pada baik orang ngirit gitu loh, ngorot. Lah siki sing mati ini dipateni wis ilang siji, ilang siji maning kan boros. Daripada boros ya sing mati ini ya lawis lah ora usah dipateni gitu. Ini karena tidak dengan ketakwaan. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kalau yang membunuh satu orang itu 99 orang itu dibunuh semuanya. Ya, karena beliau seorang khalifah, kalau terjadi betul-betul dilakukan. Dan proses pembunuhan ini masuk ke dalam kategori pembunuhan ini. Maka hati-hati sekali, jangan ikut-ikutan loh ya. Misalnya ada maling motor atau maling ampli, ya kan? Maling motor atau maling ampli, kedikep. Ya, kedikep, ya kan? Pertama diantemi dan seterusnya. Termasuk orang yang membunuh ini misalnya ngelempar kacang tes ke orang itu, kena gitu loh. Yang lainnya ada yang nyiram bensin, terus ada yang lempar korek, ini yang lempar kacang sampai orang itu mati, ini berserikat dalam pembunuhan itu dan hukumannya sama, dirapihkan lehernya. Ngeri kan? Ngeri, hati-hati loh. Makanya kalau ada hal seperti hati-hati, jangan terpancing. Kecuali kalau ya memang ya kalau memang memang orang itu berhak dibunuh misalnya. Nah, tapi kalau orang yang tidak berhak dibunuh seperti pencuri seperti itu, jangan, hati-hati. Ya, biasanya kalau di negeri ini misalnya ada maling, ya kemudian dibunuh sampai mati, dibakar dan seterusnya, secara massa, yang membunuh secara massa ini dihukum apa tidak? Biasanya bebas ya. Padahal ini secara hukum syariat dia hukumannya sama. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, at-thayyibuz zani, ya. Kemudian an-nafsu bin nafsi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama dalam artian murtad, wal mufarik lil jamaah, dan dia menyempal dari jamaah. Ini murtad termasuk ya pembatal keislaman. Sedikit lagi insyaallah. Kemudian yang ketiga, yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir. Di dalam surat An-Nisa Al-Bayyinah ayat 6, Allah SWT mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba disebutkan, sesungguhnya dari golongan orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab. Jadi tadinya mereka beriman, tapi setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau beriman. Dan tatkala mereka tidak mau beriman kepada syariat Nabi Muhammad SAW, mereka maknanya juga tidak beriman dengan syariat mereka. Karena dalam syariat mereka itu sudah disebutkan, ya, wa mubasysyiran bi rasuli min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa menyampaikan berita gembira dengan datangnya seorang rasul setelah aku. Namanya siapa? Ahmad. Itu sudah diberitahukan. Maka disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya dari golongan orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, manusia, maksudnya di sini makhluk. Dan juga firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, yang mengusap sepatu, anak Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan juga dalil-dalil yang lainnya ya, yang di sini banyak, ini termasuk perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau orang batal keislamannya? Apa masih bisa bertaubat? Bisa, ya, bisa. Selama nyawa belum sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat, masih bisa. Ya, tergantung jenis pembatal keislamannya. Jadi bisa, ya. Makanya pembahasan yang semacam ini adalah pembahasan dalam rangka memperbaiki akidah, ya, dan dalam rangka penjagaan kenikmatan. Karena sesungguhnya kenikmatan yang paling nikmat yang Allah berikan
kepada makhluknya jin dan manusia adalah tatkala dia yakin akan Tuhannya, yakin kepada siapa dia beribadah, yakin cinta menerima dengan syariatnya. Ini adalah kenikmatan, karena sesungguhnya tidak ada di antara manusia yang tidak akan kembali kepada Allah. Dan tatkala dia mati kembali kepada Allah sementara dia sudah mengganti agamanya, agama Allah dengan agama selain Allah, maka Allah pun tidak akan menerima dirinya dan Allah pun akan mengazab dirinya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh dirinya untuk dia bisa menghamba, bisa beribadah, bisa beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di antaranya banyak hujan seperti ini. Tapi Allah masih berikan ada terang sehingga kita bisa jemur. Ya. Dan secara umum hujannya itu lebih sedikit ketimbang terangnya. Kalau hujannya lebih lama daripada terangnya, apa yang terjadi? Kemarin kita kemarau berapa bulan ya? Pernah loh dulu kemarau 9 bulan ya dulu. Ya, coba bayangkan kalau hujan 9 bulan kayak apa loh. Nggak usah hujan 9 bulan, 1 bulan tapi nggak jeda loh. Ya Allah. Kita sudah nggak bisa ngirim stiker semangat pol gitu, nggak bisa. Tutup nanti nggak. Ah, serah mikirin ya. Karena Allah sayang gitu ya. Statusnya banjir kabeh. Tapi kalau kita teliti antara yang banjir dengan yang nggak banjir, masih banyak yang nggak banjir. Coba aja didata. Daerah mana yang banjir dan daerah mana yang nggak banjir. Masih banyak yang nggak banjir. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang kelaparan, tapi sedikit. Ya, sedikit. Masih banyak yang apa? Tidak kelaparan. Ya. Contohnya lagi, ya. Antara sakit dengan sehat, lama mana? Sehat. Sakit baru seminggu aja udah, ya Allah gigi saya kayak gini, ya Allah udah. Muring-muringnya luar biasa, ya. Wah, muring-muringnya luar biasa. Kalau nggak kontrol ada yang mengatakan, ya Allah, kok tidak adil ya Allah, gitu. Saya pernah dengar ada orang sakit gigi mengatakan seperti itu. Karena dia merasa sudah berdoa kepada Allah, giginya masih belum hilang sakitnya. Masya Allah, itu baru apa? Gigi. Kata orang yang paling sakit adalah sakit gigi, karena dia pas sakit gigi. Kalau dia sedang sakit hati, dia mengatakan apa? Yang paling sakit? Sakit hati. Bagi orang yang sedang sakit kepala, sakit kepala. Padahal Allah memberikan kesehatan lebih banyak. Sakit kepalanya, matanya masih sehat, hidungnya masih sehat, telinganya masih sehat, semuanya masih sehat, cuman kepalanya doang. Dan organ tubuh yang lainnya masih sehat, tapi lupa semuanya. Ya. Di saat banyak banjir ini, harusnya kita coba munculkan semangat doa, semangat syukur gitu. Karena antara yang banjir dengan yang tidak banjir, masih banyak yang tidak banjir gitu. Ya, jadi tapi latah ya, wah ini latah akhirnya, Masya Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi semuanya telah Allah berikan, tujuannya agar kita tetap menjadi hambanya dan tidak mati kecuali sebagai hambanya. Jadi segala yang kita butuhkan sudah Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.